Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustaz semua ya. Kaifa halukum? Bagaimana keadaan antum? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dalam ketaatan sehingga kita senantiasa bisa beraktivitas dan melakukan ibadah seperti biasa. Selanjutnya kembali pembelajaran kita hari ini yaitu ya tematik ya. Tema 2, subtema 2, pembelajaran ya, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Silakan dibuka bukunya halaman 63 atau perhatikan layar di HP antum. Oke, kita lanjutkan pembelajaran ketiga ya. Coba antum perhatikan ya. Pada gambar ini merupakan suatu kerja bakti atau gotong royong ya, atau kerja sama yang mana ini merupakan kerja bakti yang membersihkan lingkungan tempat tinggalnya ya. Ini seringkali terjadi di lingkungan kita ya. Mungkin pada saat hari libur, pada saat hari Ahad, membersihkan parit, membersihkan rumah ibadah atau membersihkan pos ronda dan lain sebagainya. Setelah antum baca teks ini, ini sini setelah teksnya dibaca, di sini ada perintah ya, ayat menulis. Nah, ini saya bantu menjawab ya berdasarkan teks. Kapan kerja bakti dilakukan? Perhatikan nomor 1 ini. Nomor 1 ya. Kapan kerja bakti dilakukan? Jawabannya adalah hari Minggu. Yang kedua, nih, oke. Di mana kerja bakti dilakukan? Nih, di mana berdasarkan teks di daerah tempat tinggal Edo. Ini silakan antum baca teksnya, nanti silakan dijawab ya, tidak usah dikirim untuk sebagai antum dalam memahami soal. Nanti ketika ada teks, ada soalnya, antum sudah bisa menjawab ya, tidak usah dikirim. Saya lanjutkan kembali. Oke. Lihat halaman selanjutnya. Oke. Ini ya. Nih, saya lingkari nih. Hak sebagai warga masyarakat. Namun kita ketahui apa itu hak. Hak itu adalah secara sederhana, hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang bisa kita peroleh. Ya, pada dasarnya semua manusia itu memiliki hak yang sama. Apa saja hak kita sebagai warga masyarakat? Sini ada hak kita apa saja? Sini ada ya dari A sampai G. Yang pertama hak kita adalah mendapatkan perlindungan hukum. Ketika seseorang ada masalah hukum, dia berhak untuk dilindungi dengan cara apa? Mungkin menyewa pengacara, itu haknya. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Semua orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan, mungkin di PT, di perusahaan, di mana, di warung makan, kerja apa lagi? Ya mungkin jadi guru, jadi polisi, jadi ustaz. Semua orang berhak untuk mendapatkannya. Ya. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Ini juga hak kita, mendapatkan lingkungan yang bersih. Yang D, hidup tenang. Tentu semua orang ingin hidup tenang, tentram, damai ya, tidak ada kerebutan. Yang E, ya, hak untuk bebas memilih yang memeluk agama. Nah, di sini kebebasan untuk memeluk agama, tidak ada paksaan ya. Makanya ya, ke dalam beragama itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam beragama, itu merupakan hak kita. Yang F ya, berpendapat. Berpendapat ini maksudnya mengeluarkan pendapat. Tentu pendapat kita bukan asal berbicara ya, pendapat yang didukung oleh fakta. Tidak boleh kita berpendapat menjelek-jelekkan pemerintah dan lain sebagainya. Selanjutnya terakhir ya, mengembangkan kebudayaan daerah. Kita berhak untuk mengembangkan kebudayaan daerah. Mungkin kebudayaan daerah kita jika itu tidak bertentangan dengan agama boleh dikembangkan. Namun jika bertentangan tidak usah diikuti. Kita lanjutkan. Tadi hak sudah. Sekarang kita masuk ke kewajiban. Ya, kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Bentar. Nah.
kewajiban sebagai warga masyarakat. Tadi kewajiban, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu hal ya yang perlu ya, segala sesuatu hal yang kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Kewajiban adalah segala sesuatu hal yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Apa kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Yang pertama itu mematuhi aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya di tempat antum atau di tempat ustad. Kalau aturannya ketika jam 10 malam itu portal di kompleks kita sudah tutup. Nah, kalau kita terlambat pulang lewat dari jam 10 malam, berarti kita lewatnya harus memutar. Nah, kita tidak boleh komplain, ya, karena itu merupakan aturan. Yang kedua, ya, menjaga ketenangan, kita tidak boleh ribut, ya, karena itu mengusik atau membuat tetangga kita tidak nyaman. Yang C, mengikuti kegiatan, ya. Nah, ini adalah nih yang C-nya mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT. Kalau ada gotong royong silakan ikut, kalau ada bersih-bersih lingkungan silakan diikuti. Yang D, menghormati tetangga, ya. Tetangga kita harus dihormati, itu kewajiban kita. Yang E, membantu tetangga yang terkena musibah. Kalau ada tetangga kita yang terkena musibah, kebakaran, dibantu. Ya, apa yang bisa bantu? Kalau ada uang kasih uang, kalau ada pakaian kasih pakaian, kalau ada makanan boleh sumbangkan makanan. Yang terakhir itu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ya, karena Islam mengajarkan kita untuk hidup bersih, ya, harus menjaga kebersihan. Lanjut. Nih, oke. Contoh-contoh, ya. Contoh-contoh usaha ekonomi perorangan. Perorangan ini maksudnya adalah secara individu. Ya, pertama itu ada usaha pertanian. Nah, nih. Ada 3, ada 4 ya. Usaha secara perorangan ada 4. Pertama usaha pertanian. Ya, pada umumnya pertanian itu dimiliki oleh secara individu perorangan. Yang kedua perdagangan, contohnya orang dagang bakso, jualan empenya itu biasanya secara sendiri. Usaha jasa ini apa? Fotokopi, mungkin potong rambut, tambal ban, itu biasa merupakan individu. Yang terakhir industri kecil ini maksudnya mungkin pembuatan mebel, pembuatan souvenir, itu biasanya dimiliki secara pribadi, ya, atau individu. Kita lanjutkan. Yang dimiliki oleh kelompok. Biasanya dimiliki oleh kelompok itu ada berapa sini? Ada 5, ya. Yang pertama ada firma. Firma itu maksudnya adalah, ya, usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, ya. Maksudnya didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Kalau firma itu ada didirikan oleh 2 orang sekutu. Yang kedua, ketika firma sudah besar, ya, dilanjutkan lagi, meningkat lagi dia menjadi persekutuan komanditer atau disebut dengan CV. CV ini didirikan oleh sekurangnya 3 orang, ya. Maksudnya didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetokan modal, memberikan uang. Yang C, perseroan terbatas. Yang C ini perseroan terbatas atau disebut dengan PT, ya. Kalau PT ini usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham, ya. Sahamnya dibeli. Yang ke D ini merupakan badan usaha milik negara. Maksudnya usahanya itu dimiliki oleh negara. Apa contohnya? BUMN, contohnya PLN, Telkom, kereta api, dan juga pelabuhan, dan juga bandara. Itu merupakan badan usaha milik negara yang memiliki adalah negara Indonesia, bukan pribadi. Yang terakhir adalah E, koperasi. Koperasi itu, ya. Koperasi itu merupakan usaha bersama untuk mensejahterakan anggotanya. Sebagaimana itu terdapat dalam undang-undang, ya, koperasi itu ada di undang-undang. Terdapat pada undang-undang ini, ya. Pasal 33 ayat 1. Koperasi itu dijelaskan oleh undang-undang pasal 33 ayat 1. Oke. Kita lanjutkan pembelajaran 4 karena sedikit. 4 adalah tanggung jawab AD. Berdasarkan teks ini, ya, setelah dibaca tanggung jawab AD, sini ada teks untuk menjawab teks. Sini saya bantu menjawab dan berapa. Oke.
siapakah tokoh dalam cerpen tadi, dalam cerpen tanggung jawab adik? Nanti antum akan belajar cerpen tokoh nanti ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Namun ini hanya ditanya tokoh. Jadi tokohnya siapa? Tokoh itu ada orang. Ya, tokoh itu merupakan orangnya. Siapa di sini orangnya adalah Ade dan Kak Nina. Ya. Yang kedua, berapa anggota keluarga Ade? Tentu setelah antum baca akan bisa menjawab. Silakan ini dibaca saya dan dijawab sebagai pembelajaran antum. Ya, tidak usah dikirimkan. Selanjutkan. Nih, ayo membaca. Oke. Kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tentu, kalau ekonomi seseorang bagus, kesejahteraannya meningkat. Oke. Salah satu kegiatan ekonomi, ya, kalau terhambat satu kegiatan ekonomi, ya, akan mengganggu kegiatan ekonominya. Oke. Ketika ekonomi seseorang seperti sekarang banyak corona, otomatis akan berdampak terhadap yang lainnya. Mungkin jualan seseorang akan kurang laris. Kenapa? Karena masyarakat, daya beli masyarakat menurun. Oke, kita lanjutkan. Ya, kegiatan ekonomi itu ada 4. Ada nih, pertama ada produksi. Oke, ini produksi. Apa itu produksi? Produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang, kegiatan membuat produk. Pelakunya disebut dengan produsen. Contoh produksi apa? Orang membuat bakso, itu yang membuatnya produsen, hasil produksinya bakso. Apalagi contoh produksi itu membuat pakaian. Selanjutnya distribusi. Distribusi ini maksudnya ada orang yang menyalurkan atau orang yang menyalurkan atau menyuplai barang. Nah, pelakunya disebut dengan distributor. Contohnya sama dengan kurir lah. Distribusi ini sama dengan kurir, orang yang mengantarkan barang. Yang keempat, yang ketiga maksud Ustaz, konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau memakai barang. Contoh di kantin. Ya, yang produksinya siapa? Tentu yang membuat gorengan. Distribusi siapa? Langsung Umi yang mengantar ke kantin. Konsumsinya siapa? Guru dan siswa di sekolah. Ya, seulang lagi, kegiatan ekonomi atau ada 3, ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan sedikit. Semoga bermanfaat, dapat membantu pada materi hari ini. Hari ini tidak ada tugas. Saya ingatin, jangan lupa untuk mengambil absen setiap hari di classroom, dan juga harus aktif di classroom untuk melihat tugas. Kalau ada tugas silakan dikerjakan. Hari ini tidak ada tugas tematik. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.